Bahkan ia pernah mendapatkan 24 miliar rupiah plus 1 menit IG itu harganya 40 juta rupiah, say. Dia pun menyebut bahwa Cold Blue telah melanggar etika pada saat melakukan review makanan. Annyeonghaseyo Cengdul, Yusul Kemenida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sumber pendapatan dari Farida Nurhan yang baru-baru ini ramai banget diperbincangkan oleh netizen. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana informasi yang aku dapatkan mengenai pertanyaan tersebut. Nama Farida Nurhan tengah ramai menjadi sorotan usai berseteru dengan sesama food blogger yaitu Cold Blue. Tak tanggung-tanggung, kisru di antara mereka juga sampai berujung somasi yang dilayangkan pada Farida Nurhan atau yang akrab disapa Omay. Omay awalnya menegur sosok Cold Blue usai melakukan review makanan di warung makan Yakobsah miliknya Bang Madun. Namun, hal tersebut justru membuat sesama food blogger kuliner itu saling menyindir nih. Bahkan Omay juga dituding melakukan doxing atau menyebarkan data pribadi tanpa izin terhadap Cold Blue dan berujung somasi. Akibatnya apa? Akibatnya Cold Blue memilih untuk melaporkan Omay ke pihak kepolisian. Di sisi lain, kehidupan Farida Nurhan pun langsung menuai sorotan publik. Sebelum menjadi seorang food blogger ataupun YouTuber, ia pernah bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Dan kini kehidupannya telah berubah drastis dan dia menjadi orang yang mapan. Terbaru, netizen menyoroti ketika Farida Nurhan mention atau nge-tag Cold Blue ketika menjual unit apartemennya. Dalam unggahan di Instastory-nya beberapa hari yang lalu nih, Omay terlihat menandatangani dokumen-dokumen. Dan di bagian caption yang menuliskan seperti ini teman-teman, yuk mari kita baca. Alhamdulillah transaksi apartemen lagi, yang perlu apartemen Basura masih ada 3 lagi. Bisa teks adminnya Omay ya, harganya 450 sampai 500 jutaan. Bekas babu apartemennya banyak, review mencari nafkah, sembari saling membantu, bisa buat beli banyak apartemen, @Cold Blue. Kalau caranya nggak ada adab kayak kamu, ya cuma dapat dosa. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana caption dari Farida Nurhan. Yang mana topik yang satu ini ternyata masih menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen sampai detik ini. Dan bahkan banyak juga yang menertawakan Omay ketika dia itu nge-tag Cold Blue. FYI, usai membeli sebuah rumah baru nih, Farida Nurhan memang diketahui tengah menjual 2 buah apartemen miliknya. Melalui akun Instagram, blogger itu pun tampak memasarkan 2 unit apartemen pribadinya yang berada di Basura City, Jakarta Timur. Bahkan nih, ia itu memilih untuk menjual rugi kedua apartemen tersebut, lengkap dengan berbagai perabotannya. Tak hanya itu saja, salah satu apartemen yang ia jual pun diketahui belum pernah ia tinggali ataupun sewakan. Intinya kayak baru banget teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan nih, untuk Omay ini kan benar-benar kayak mapan banget. Dan tentu ketika melihat hal ini kalian juga pasti bertanya-tanya, dari manakah sumber kekayaan seorang Farida Nurhan? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari berbagai sumber, ada beberapa hal yang menjadi ladang cuan bagi seorang Farida Nurhan. Yang pertama adalah dari YouTube. Bagi kebanyakan YouTuber, AdSense adalah salah satu cara untuk menghasilkan money. Semakin banyak yang nonton, maka semakin banyak juga nih pundi-pundi uang yang dihasilkan. Farida Nurhan sendiri adalah salah satu konten kreator yang memiliki penonton banyak. Walaupun saja nih, konten makanannya juga kerap kali bikin ngiler publik. Cuan yang didapatkan Farida Nurhan dari YouTube pun tinggi. Bahkan ia pernah mendapatkan 24 miliar rupiah. Dalam tayangan FYV, Omay mengatakan, rekor saya itu tahun 2019. Pertama selama menjadi food blogger, 24 miliar rupiah. Iya, tapi itu termasuk semua YouTube sama yang lain, endorsan semua. Tapi saya memang kerja keras kayak Sabtu, Minggu, pagi, malam, semua dikerjakan. Untuk sumber yang kedua adalah endorsement. Memang bukan rahasia umum lagi bahwa endorse menjadi salah satu cara konten kreator mendapatkan banyak cuan. Farida Nurhan sendiri adalah salah satu konten kreator yang memiliki banyak subscriber dan followers. Tidak hanya di YouTube saja, tapi di Instagram dan juga TikTok. Dan kalau kalian pengen endorse Farida Nurhan gitu ya kan di beberapa platform tersebut, kalian tentu harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah di sini ada akun TikTok dengan username @handyhendria, yang mana dia sudah membongkar biaya endorse Omay. Dalam unggahannya tersebut, sampai mengaku mengawali dengan menjelaskan bagaimana aksi dari Omay yang sempat nge-tag Cold Blue, dan dia mengaku tidak heran ada yang berani pamer beli apartemen baru. Lebih lanjut, untuk sang pemilik akun mengatakan, dia bilang gini nih di Instastory, dia bekas babu apartemennya banyak, review mencari nafkah sembari saling membantu bisa buat beli banyak apartemen. Gitu kan, ya terus di tag si Cold Blue. Rupanya Mbak Heni sempat nih mengecek berapa biaya endorse dari Omay ketika dirinya menjalankan usaha di bidang kuliner di tahun 2020. Dirinya pun mengaku percaya sepenuh hati bahwa konten kreator ini memang sangat mampu membeli apartemen, bahkan dalam jumlah yang banyak. Sebab dirinya tahu betul berapa mahalnya biaya endorse dari seorang Farida Nurhan. Lebih lanjut, ia mengatakan, gue sih percaya aja gitu, ya dia punya banyak apartemen. Nah, kenapa gue bilang percaya aja kalau dia punya banyak apartemen? Ya kelihatan lah ya, dia kayak berduit banget sekarang. Ini tahun 2020 nih ya, gue waktu itu mau endorse dia guys. Gue tuh jualan bebek, namanya Bebek Madura Suramadu. Jadi gue cek rate-nya atau biaya endorse-nya. Akhirnya gue dikirimin nih flash list Maret 2020, titik lokasi Jabodetabek plus Bandung.
Nah, ini ada paket-paketnya guys. Kalau gue nge-endorse Omai untuk tampil di YouTube dengan durasi 12-15 menit plus 1 menit di IG, itu harganya 40 juta rupiah say. Kalau video shortnya di YouTube itu bayarnya 17,5 juta rupiah guys. Dan gak cuma di YouTube saja, pakai biaya endorse juga tersedia untuk media sosial seperti Instagram, khususnya di Instagram Story. Tapi kalau mau Instastory aja, 2 Instastory yang akan tayang 24 jam, standarnya Instastory plus foto. Itu bayarnya 8,5 juta rupiah say. Segitu mahalnya Omai. Kalau gue mau tampil di YouTube dia 40 juta rupiah say. Lanjut ke sumber yang ketiga adalah bisnis kuliner. Untuk Farida Nurhan juga diketahui memiliki sebuah bisnis kuliner yang namanya itu adalah Ngemplok by Omai. Yang mana Ngemplok by Omai menyediakan beberapa makanan, mulai dari olahan ikan yang diberi nama tongkol bombardir, terus ada juga cumi mercon, checkers fresh, dan juga iga emplok. Terus untuk sumber yang kelima adalah program TV. Seperti yang kalian lihat, untuk Farida Nurhan kan juga memang kerap kali ini dijadikan bintang tamu dalam beberapa program televisi. Entah itu untuk membahas tentang bagaimana karirnya atau membahas tentang isu-isu yang lagi beredar. Dan yang terbaru, Farida Nurhan menjadi host di acara Undercover Trans TV. Yang mana untuk acara ini sudah tayang pada tanggal 1 Oktober 2023 yang lalu jam 12.30 waktu Indonesia Barat. By the way, ada yang sudah nonton acaranya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar buat yang udah nonton. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana sumber-sumber cuan dari seorang Farida Nurhan. Itu yang aku tahu aja ya teman-teman. Kalau seandainya mungkin ada sumber-sumber lagi, nanti kalian bisa tambahin dengan cara komen di kolom komentar. Nah, dengan sumber cuan dari seorang Farida Nurhan yang kan juga banyak banget nih, tidak mengherankan dia itu memiliki uang yang banyak dan juga kaya raya. Di sisi lain ada seorang chef yang bernama Chef Haryo Pramo yang ikut angkat bicara terkait kontroversi yang terjadi pada pop blogger Coldblue usai melakukan review makanan di warung Madun Oseng Nyak Kopsa. Dia pun menyebut bahwa Coldblue telah melanggar etika pada saat melakukan review makanan. Lebih lanjut, Chef Haryo mengatakan dia tidak melakukan izin. Orang kalau masuk ke rumah orang, harusnya dia permisi dulu, izin dulu. Boleh nggak dipoto, divideoin. Dia lantas mengungkapkan apabila melakukan review makanan, seharusnya juga memasukkan solusinya. Jika hanya memberikan komentar jelek saja tanpa memberikan ulasan berimbang, penilaiannya bisa saja menjadi kurang objektif. Ketika hal ini terjadi, kata Chef Haryo nih, maka rentan menjadi permasalahan hukum lantaran berpotensi dilaporkan ke polisi terkait kasus pencemaran nama baik. Chef Haryo juga mengungkapkan bahwa tadi pungkiri adanya restoran atau tempat makan yang kurang higienis, makanannya juga kurang enak atau yang lainnya. Sebagai pelanggan merupakan hak dari pelanggan untuk berkomentar dan memberikan masukan. Namun ketika sudah terlalu sensitif dan berpotensi merugikan restoran atau tempat makanan yang akan direview, dia menyarankan sebaiknya dirahasiakan saja atau tidak disebutkan secara gamblang apa nama restoran ataupun warung yang dimaksudkan. Kasus semacam ini juga sempat ditemui secara langsung oleh Chef Haryo dalam sejumlah kesempatan. Akan tetapi dia lebih memilih memberikan masukan secara langsung kepada manajemen atau juru masaknya. Lebih lanjut, ia bercerita, saya pernah makan bento Jepang harga Rp750.000. Begitu dibuka ada kecoa di situ. Sampai manajernya menangis, tapi itu tidak saya viralkan. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana opini dari Chef Haryo. Tapi teman-teman bukan bermaksud membela ya. Namun seperti yang aku juga pantau nih, Coldblue juga kerap kok memberikan saran terhadap beberapa tempat makan yang mendapatkan bad review darinya. Salah satunya adalah Shizuka Mentai. Untuk Shizuka Mentai juga sempat dikritik oleh Coldblue dan juga diberikan solusi. Halo Kak, Blue udah coba semuanya dan semuanya enak kok. Ada beberapa poin nih. Untuk mentai salmonnya cukup banyak tapi crab sticknya itu kebanyakan. Tori katsudon, katsunya waktu dimakan udah banyak, jadi teksturnya lembek, gak garing. Nasinya jadinya terlalu lembek. Gyutan perfect, tapi ada kemakan tadi daging yang terlalu kering masaknya. Overall balance. Yakitori paling enak, tapi tidak boleh pakai nasi. Atau kasih optional yakitori with or without rice. Tapi nasi di yakitori paling perfect. Japanese rice and mirinya terasa. Dimsum agak lembek, rasa bagus. Dan saya memberikan kritikan di sini untuk Coldblue juga memberikan masukan ya supaya hal-hal tadi bisa diperbaiki lagi sehingga para customer juga semakin puas. Dan Coldblue juga menyatakan bahwa tidak semua video review yang dilakukannya dipublish. Ada beberapa video yang tidak dipublish olehnya. Dikarenakan menurut Coldblue komentarnya di video-video itu terlalu parah. Jadi dia pun menahan diri untuk tidak mempublishnya. Dan aku juga sering kepoin bagaimana review-review yang dilakukan oleh Coldblue. Ada beberapa restoran yang bahkan dia tidak sebutkan namanya gitu. Karena emang terlalu parah juga. Jadi dia cuma nyebutin apa-apa saja yang dia keluhkan gitu. Dan ya Ruben, kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.